Pada malam itu, setelah perjamuan malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke Taman Getsemani, taman di mana ia biasa untuk berdoa. Malam itu, Yesus begitu takut dan gentar, seperti mau mati rasanya. Ia begitu takut karena ia tahu saatnya sudah dekat. Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ia menyuruh mereka untuk menunggu. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus berjalan sedikit menjauh ke atas bukit untuk berdoa, sedang murid-murid menunggu di bawah. Yesus tahu waktunya sudah tiba. Ia harus menghadapi alam maut. Dengan tubuhnya sebagai manusia, ia harus menerima penghukuman bagi seluruh orang-orang berdosa. Inilah jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa bisa kembali bersama Allah. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Sementara Yesus berdoa, murid-murid menunggu di bawah dan tertidur. Hal ini terjadi sampai 3 kali ketika Yesus menegur mereka. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya. Datanglah Yudas bersama segerombolan orang-orang yang disuruh oleh ahli-ahli Taurat dan para tua-tua, para imam kepala. Mereka datang untuk menangkap Yesus. Yudas datang mencium Yesus sebagai tanda bahwa ialah orang yang harus ditangkap. Murid-murid yang bersama Yesus ingin membela Yesus. Mereka tidak mau Yesus dibawa. Akan tetapi, Yesus tahu inilah saatnya. Ia menyerahkan dirinya dengan tanpa perlawanan, seperti domba yang akan dibawa ke pembantaian. Yesus tahu bahwa ia harus meminum cawan ini. Ia harus menghadapi maut untuk menebus dosa umat manusia. Yesus dibawa kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Ia ingin membebaskan Yesus. Akan tetapi orang-orang berteriak, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Sehingga karena takut pada orang-orang dan ingin menyenangkan orang-orang, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Yesus dibawa untuk disalib, akan tetapi ia dipukul, disiksa, dan dicambuk dengan cambuk Romawi. Begitu besar penderitaan Yesus sampai ia tidak sanggup lagi untuk berdiri. Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Hei, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, Yesus harus memikul salibnya. Orang-orang menunggu di depan
dan mengolok-ngolok. Hahaha. Hai, engkau yang mengaku raja. Panggillah tentaramu. Yesus dengan tubuh yang penuh luka tidak sanggup lagi mengangkat salibnya. Tentara menyuruh seorang, yakni Simon dari Kirene, untuk mengangkat salib Yesus. Yesus berjalan dengan tertati-tati menuju tempat ia akan disalibkan, yakni di Golgota. Para tentara mengambil jubah Yesus, membuang undi untuk membagi jubahnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjahat di sisi Yesus melihat betapa Yesus menerima setiap hukuman dengan rela. Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Hai, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita layak untuk dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Yesus menyerahkan ibunya untuk dirawat oleh murid-muridnya karena tugasnya sebagai manusia telah selesai. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus tahu, Yesus sedang menanggung dosa yang begitu besar, dosa yang menajiskannya, sehingga ia harus terpisah dengan Allah. Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus mati. Yesus telah menanggung dosa seluruh manusia.